Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sekolahmates semua. Alhamdulillah nih kita dipertemukan lagi dalam live class sosiologi di sekolah online masih bersama Kak Deni. Nah, hari ini momen yang sebenarnya senang banget ya karena kita kembali lagi ke sekolah dan memulai lagi live class selama 1 tahun ke depan. Dan alhamdulillah juga patut kita syukuri karena kalian di sini udah naik ke kelas 10. Jadi selamat ya buat kalian yang udah naik ke kelas 10. Mudah-mudahan proses pembelajaran di SMA-nya makin lancar lagi ke depannya dan semoga semangatnya tetap terus bertambah dari jenjang sebelumnya yaitu jenjang SMP. Nah, alhamdulillah di sini yang sudah bergabung ada Rifki. Kakak sapa dulu. Halo Rifki. Rifki Rolyansyah. Halo, Rifki. Halo Kak. Halo, Iya. oke. Rifki dari mana tinggalnya? Jakarta Kak. Oke, di Jakarta sekolahnya di mana, Rifki? Di SMA 106. SMA 106 itu di Jakarta apa ya? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Oke. Selamat ya, Rifki udah masuk ke SMA. Nah, Rifki, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran sosiologi. Nah, tapi sebelum masuk ke pembelajaran sosiologi, kakak perkenalan diri lagi ya. Nama kakak Kak Deni Hardiawan. Jadi Rifki bisa lihat juga di akun Zoom kakak. Nah, kebetulan kakak di sini memang diamanahkan untuk mengajar sosiologi. Jadi kalau misalnya nanti Rifki punya pertanyaan seputar sosiologi, mau PR atau tugas-tugas di sekolah, Rifki bisa tanyakan ke Kak Deni. Oke? Ya Kak. Nah, kemudian kita kan belajar sosiologi nih. Jadi Rifki nggak apa-apa di-unmute aja, di-unmute aja. Jadi nggak apa-apa biar sambil ngobrol aja ya, santai aja. Karena kalau misalnya belajar sosiologi tuh harus bisa berpendapat juga, kayak gitu. Nah, kita hari ini akan masuk di konsep pengantar sosiologi yang pertama. Di sekolahnya udah belajar belum tentang sosiologi itu? Materi awalnya. Belum Kak. Baru perkenalan-perkenalan doang. Oh, baru perkenalan-perkenalan doang. Tapi waktu di SMA, waktu di SMA, kan sekarang SMA ya. Waktu di SMP udah pernah kan pasti belajar tentang sosiologi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pernah kan? Iya. Ada nggak materi yang Rifki inget? Satu deh. Nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Materi yang paling ngena banget pas belajar sosiologi. Ada nggak? Apa ya? Saya udah agak lupa sih. Udah lama. Kalau kelas 9 pernah bahas perubahan sosial kan? Iya. Ya, oke. Terus kelas 7 itu kalau nggak salah pernah bahas lembaga sosial dan lain sebagainya. Nah, pokoknya banyak banget sih. Tapi yang sebenarnya pengen kakak tahu dari kita semua nih, yang memang sekarang ada di ruangan ini, menurut Rifki, kenapa sih kita harus belajar sosiologi? Nah, menurut Rifki kenapa? Yang Rifki tahu aja ya. Agar bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, cakep, bisa berinteraksi dengan orang lain. Good. Terus ada jawaban lain nggak selain itu? Bisa berinteraksi dengan orang lain, itu udah jawaban bagus sih. Ya, Terus kan juga makhluk sosial. Betul banget ya, karena manusia itu juga makhluk sosial. Jadi dengan seperti ini kita bisa belajar sosiologi gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya jawaban Rizky itu betul. Jawaban Rifki itu betul. Tapi ada pertanyaan yang paling mendasar, paling esensial nih. Sampai sosiologi itu kenapa penting banget dipelajari di masyarakat. Oh, nggak jawabannya apa? Foto Kak. Nah, jawabannya ini karena masyarakat itu ada dan terus berkembang. Jadi pernah nggak sih kita pikirin gitu ya, Rifki? Kenapa tiba-tiba ketika kita lahir, udah banyak tuh orang-orang di sekeliling kita. Di lingkungan RT RW, kemudian kita juga diperkenalkan dengan keluarga besar. Nah, itu kan udah bagian dari masyarakat. Iya kan? Kenapa masyarakat itu muncul?
Dan siapa sih ilmu yang bisa mempelajari adanya masyarakat? Nah, otomatis adalah sosiologi. Kemudian masyarakat itu terus berkembang. Terus berkembang tuh karena apa? Misalnya jumlah penduduk tuh berkembang karena ada apa ya? Kenapa penduduk setiap tahun tuh selalu naik gitu? Menurut Rifki kenapa? Karena Ada apa nih? setiap orang tua setiap tahunnya ibu menghasilkan banyak anak gitu Kak. Jadi buat orang rame gitu jadi. Betul banget. Karena kan setiap individu itu pasti memiliki keturunan gitu ya. Dan Iya, ketika keturunan itu semakin banyak, otomatis jumlah populasinya makin banyak nih, jumlah manusianya makin banyak. Nah, kalau jumlah manusianya makin banyak juga masalah sosial yang muncul di masyarakat. Misalnya, ada yang namanya ledakan penduduk. Jadi kepadatan penduduknya tuh banget di wilayah itu. Sampai kepadatan penduduk tuh akhirnya menimbulkan kemiskinan. Kemudian menimbulkan yang namanya masalah sosial lain, seperti misalnya kemacetan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu deh, siapa yang mau teliti itu? Nah, kalau bukan sosiologi, ya nggak ada lagi ilmu sosial lain yang pengen meneliti hal tersebut. Makanya kita penting untuk belajar sosiologi. Nah, dari jawab pernyataan ini nih, Rifki, kakak pengen nunjukin lagi seberapa pentingnya sosiologi untuk dipelajari. Nah, kemudian karena keberadaan perkembangan masyarakat itu dipengaruhi oleh dua faktor. Jadi kenapa masyarakat itu ada? Tadi pertanyaannya. Itu karena ada dua faktor, Rifki. Yang pertama karena adanya masalah sosial, yang kedua adanya perubahan sosial. Artinya masyarakat dari waktu ke waktu tadi berubah, ya kan? Masalah sosial itu kayak gimana? Pernah nggak di Jakarta Timur menemukan fenomena seperti ini? Baik itu misalnya waktu lewat ke suatu jalan, atau di sekolahnya dulu, dan lain sebagainya. Pernah nggak, Rifki, menemukan hal seperti ini? Tawuran pelajar. pernah itu Kak. Nah, ya, Lumayan banyak juga. lumayan baik juga, oke. Nonton TV juga pasti pernah ya. Nah, Iya. tawuran pelajar itu kan juga merupakan satu masalah sosial. Nah, kalau tawuran pelajar ini ada, berarti harus ada yang dijelaskan, gitu kan? Kemudian ada ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial ini apalagi kita ada di kota besar, ya kan? Di Jakarta gitu. Di mana di wilayah-wilayah yang termasuk pusat kota, itu isinya gedung-gedung bertingkat. Bagus-bagus. Tapi di pedalaman-pedalamannya itu adalah rumah-rumah penduduk yang sangat padat. Nah, ini kan artinya menunjukkan perbedaan nih. Ada orang yang benar-benar kaya, ada orang-orang yang biasa aja gitu. Itu siapa yang mau menjelaskannya juga. Kemudian ada fenomena baru, tahu nggak nih Rifki? Yang lagi ngehits di sosial media. Citayam Fashion Week. Oh, Pernah dengar dong sih Kak, tapi nggak nggak. dengar ya, tapi nggak tahu ya. Tapi nanti kalau misalnya Rifki penasaran bisa searching di YouTube. Ada kok fenomenanya. Nah, kalau banyak fenomena ini yang baru kakak tunjukin cuma 3 ya. Tapi kemudian kalau kita tanya, kalau nggak ada sosiologi, bisa nggak sih masyarakat dapat penjelasan tentang fenomena sosial di atas? Bisa nggak? Kalau menurut Rifki, kalau sosiologi itu nggak ada, nggak dipelajarin. Kira-kira bisa Nggak nggak? bisa Kak. Nggak bisa, betul banget ya. Jadi kalau kita belajar sosiologi, misalnya nanti Rifki belajar sosiologi, tawuran pelajar, Rifki bisa ngomong, oh tawuran pelajar kan itu bagian dari kenakalan remaja. Nah, bagian dari kenakalan remaja, terus kenakalan remaja itu termasuk apa sih dalam sosiologi? Oh, kenakalan remaja kan bagian dari penyimpangan juga, gitu. Itu kan bagian dari penyimpangan, sehingga kita bisa ngomong, itu. Kemudian ketimpangan sosial. Kok ada ketimpangan sosial sih? Kenapa terjadi? Oh, karena ada masalah kependudukan, kayak misalnya urbanisasi, dan lain sebagainya. Kok ada Citayam Fashion Week sih? Oh, karena ada yang namanya ruang untuk mengekspresikan diri, gitu ya. Ruang untuk mengekspresikan diri. Nah, siapa nih si masyarakat atau kelompok-kelompok yang termasuk di Citayam Fashion Week? Rifki bisa bilang, oh itu subkultur kok. Itu adalah sekelompok orang yang berusaha mengembangkan kebudayaan baru.
Sudirman atau Duku Atas pernah kan ke wilayah situ ya? Apalagi Iya. Rifki juga jalan di Jakarta. Kalau misalnya ada Car Free Day kan pasti pernah dong ke wilayah GBK dan sekitarnya. Itu kan kita bisa bilang kawasan elit ya. Iya. Karena orang-orang di sana tuh banyak yang bekerja. Nah, kemudian anak-anak muda ini datang untuk mengekspresikan diri, foto-foto. Terus mereka datang untuk ya bersenang-senang, bermain-main di sana. Sehingga bukan dalam konteks pekerjaan. Tapi ini menjadi budaya baru. Sehingga masyarakat, oh iya ya, Sudirman bisa kok digunakan untuk kegiatan-kegiatan foto-foto loh. Sehingga ada yang namanya perubahan sosial daripada masyarakat itu. Nah, disitulah letak pentingnya sosiologi. Bahkan kalau di Indonesia memang belum populer ya, Rifki. Tapi kalau di luar negeri, ketika ada satu permasalahan di masyarakat, pasti nanyanya ke sosiologi, ke sosiolog nama orang yang mempelajari sosiologi. Pasti nanyanya ke sosiolog. Ini kenapa masyarakatnya kayak gini? Ini kenapa dia bisa kayak gini? Itu pasti nanya ke sosiolog. Nah, kemudian kita bertanya lagi, kan sosiologi udah dipelajari nih sampai ke tahun 2022 ya. Sampai sekarang nih, baik Rifki ataupun kakak sama-sama masih belajar gitu kan sosiologi. Jangan pikir kakak udah selesai nih belajar sosiologi, masih belajar. Nah, di sini kita tarik lebih jauh bahwa sosiologi itu lahirnya pada tahun 1839. Berarti udah lama banget nih, sekitar abad 19. Sekarang kita udah abad ke-21. Berarti udah berapa abad tuh? 19 ke 21. Udah 2 abad ya. Tapi masih relevan nih, udah lama. Tapi masih dipelajari. Kenapa masih dipelajari? Ya tadi, untuk menjawab suatu pertanyaan. Kenapa masyarakat ada dan terus berkembang. Dan sosiologi ini lahir karena sumbangan dari satu orang bernama Auguste Comte yang pertama kali mengemukakan istilah sosiologi. Jadi ketika Rifki belajar di sekolah, pasti kan ditanya tuh, apa sih yang dimaksud sosiologi? Nah, Rifki kan pasti akan menjawab secara definisi. Oh, sosiologi itu adalah sosius, artinya masyarakat, dan logos, artinya ilmu. Jadi berarti kalau digabungin, ilmu yang mempelajari masyarakat. Simpelnya kan gitu ya? Tapi sebenarnya lebih dari itu, bahwa tadi peran-peran sosiologi itu tidak tergantikan oleh ilmu sosial lain ketika kita berbicara fenomena sosial yang melibatkan banyak banget orang. Makanya kenapa di sini background Zoom kakak tuh adalah lingkungan sekitar, kayak ada perumahan dan lain sebagainya, itu menggambarkan bahwa sebenarnya sosiologi itu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Dan sebenarnya Rifki, ini ada fakta menarik loh tentang sosiologi. Sebelumnya, kamu penasaran nggak fakta menarik apa nih dari sosiologi? Sebagai ilmu yang baru muncul pada abad 19. Ini ilmu terakhir nih yang baru muncul pada abad tersebut. Sebelumnya banyak ilmu-ilmu lain, biologi udah ada, fisika udah ada, ilmu-ilmu sains kayak IPA tuh udah mulai muncul gitu. Sosiologi itu ilmu yang belakangan muncul. Tapi ada fakta menarik dari kelahiran sosiologi. Coba deh kamu tebak dulu, kira-kira fakta menariknya apa? Apa ya? Ya. Apa ya? Fenomena yang dulu banget terjadi di masyarakat ketika sosiologi itu muncul. Gitu. Atau yang berkaitan dengan sosiologi tadi, misalnya kenapa sih masyarakat itu muncul? Pasti ada fakta menariknya. Nah, di sini kakak spill nih, karena Rifki belum ada gambaran. Bahwa dulunya sosiologi itu dinamakan fisika sosial. Kaget nggak? Sosiologi ilmu yang mempelajari masyarakat, dulu namanya fisika sosial. Artinya kalau fisika kan ilmu pasti ya. Iya. Nah, kalau di fisika Rifki pernah belajar apa? Ingat nggak? IPA kalau di SMP. Misalnya tentang hukum Newton, tentang hukum berat, gitu kan? Iya. Atau hukum gravitasi. Gravitasi gimana kalau gravitasi? Hukumnya.
Kalau kita jatuh lempar benda ke atas, jatuhnya ke bawah. maka dia jatuhnya ke bawah. Pasti nggak? Pasti. Pasti. Di Indonesia gitu. Kalau di luar negeri sama nggak? Sama sih harusnya. Sama ya kan? Sama. Iya. Nah itulah hukum alam. Jadi hukum alam itu dia sifatnya pasti, Rifki. Dengan hal tersebut, sifatnya pasti ya. Dengan hal tersebut, dulu Agus Kom tuh mikir, gimana nih caranya kalau kita belajar ilmu sosial, kita belajar masyarakat, kalau masyarakatnya terjadi di negara ini A, maka di negara yang lain juga A. Menurut Rifki gimana? Mungkin nggak? Possible nggak sih? Kalau kita nih, di negara kita nih, misalnya ya, masyarakatnya misalnya kekurangan literasi atau kekurangan literasi itu kayak agak males lah buat membaca buku. Nah, kira-kira di negara lain sama nggak kondisinya? Pasti ada yang sama, ada yang enggak sih, Kak. Ada yang sama, ada yang enggak ya. Tapi kalau ada yang enggak, artinya masyarakat itu atau manusia itu beda. Beda gitu. Karena ya kalau masyarakat itu kan manusia ya. Dia punya perasaan dong. Ya kan? Dia punya pikiran dong. Iya kan? Sehingga kalau misalnya dia merasa sesuai itu tidak bagus atau tidak baik untuk diikuti, dia mau ikutin nggak? Enggak. Enggak, karena akan membahayakan dirinya sendiri, iya kan? Iya. Nah beda kalau hukum alam tadi gravitasi yang dilempar batu. Kalau batu punya perasaan nggak? Enggak. Punya pikiran nggak? Enggak. Berarti dia akan sama, gitu kan? Dia akan sama, karena beda. Manusia itu makhluk hidup, pasti dia punya yang namanya perbedaan-perbedaan. Dan disitulah letak yang namanya kegelisahan Agus Kom, bahwa sebenarnya manusia itu nggak bisa disamain dengan benda. Nah di sini hal ini tidak terlepas dari pengaruh Agus Kom, bahwa Agus Kom sendiri bukan ahli sosiologi, Rifki, tapi dia merupakan seorang pengajar matematika. Coba. Jadi orang matematika nih, dia meneliti, dia kayak mempelajari yang namanya aktivitas masyarakat. Boleh nggak? Gimana? Kalau seorang pengajar matematika, dia meneliti tentang kehidupan masyarakat. Boleh nggak? Oh, boleh-boleh aja. Boleh aja, sah-sah aja ya. Dan inilah yang sebenarnya terjadi dalam diri Agus Kom. Yang penting kalau di ilmu sosial kita mau mempelajari sesuatu fenomena sosial, artinya kita punya kepedulian dulu aja. Dan ini adalah yang dilakukan oleh si Agus Kom. Nah kemudian, tapi Agus Kom tuh masih punya cita-cita bahwa yang namanya ilmu sosial tuh harus persis sama kayak hukum alam. Dia pasti punya hukum-hukum tersendiri yang tadi bisa dibuktikan di satu tempat dengan tempat lain itu sama. Nah tetapi kemudian dia galau bahwa sebenarnya kalau dia pakai nama fisika sosial, ini ilmu nggak bakal berkembang nih. Pastinya ilmu tersebut akan jadi subbagian dari ilmu fisika. Bisa jadi nanti kalau kita sekarang nggak ada nama sosiologi, kita belajar fisika, ya belajar sosiologi juga di dalamnya gitu. Belajar tentang masyarakat juga. Nah, sehingga akhirnya Agus Kom tuh ya udah deh supaya sosiologi ini diakuin jadi ilmu sendiri, kita pisahin aja. Tapi kita pisahin caranya adalah kita buat nama sendiri, tapi nggak cuma nama ya. Tapi kita juga buat yang namanya metode. Metode itu cara untuk meneliti. Gimana nih cara menelitinya supaya disebut sebagai ilmu sosial gitu. Jadi ceritanya panjang banget nih sebenarnya. Nanti kita akan ulas lagi si Agus Kom tadi. Itu kira-kira Rifki. Tapi tidak hanya yang namanya Agus Kom ini terinspirasi dengan ilmu alam dalam mencetuskan sosiologi. Tapi juga ada fenomena-fenomena lain yang sebenarnya itu mempengaruhi kelahiran sosiologi. Pernah dengar nggak fenomena ini? Pertama kita tunjukkan. Ada Renaissance. Pernah dengar, Rifki? Belum pernah, Kak.
Belum. Nah, oke, Renaissance ini adalah abad pencerahan yang ada di Eropa. Dan di abad pencerahan ini, masyarakat tuh mulai yang namanya mengenal ilmu pengetahuan. Jadi mengenal ilmu pengetahuan. Karena dulu, zaman-zaman sebelum era Renaissance ini, masyarakat itu tahu yang namanya fenomena yang terjadi di alam ya, maupun di masyarakat itu berkat yang namanya tafsir-tafsir agama. Jadi kalau misalnya ada bintang jatuh, itu dijelaskan secara agama. Tapi setelah Renaissance, fenomena alam ataupun fenomena sosial itu dijelaskan dengan ilmu. Nah, kalau dijelaskan dengan ilmu, caranya ngapain? Jadi kalau dia punya ilmu, caranya ngapain nih? Untuk membuktikan fenomena tadi. Menurut Rifki. Gimana Kak? Kalau dia percaya pada ilmu, kira-kira dia harus ngapain? Caranya, supaya membuktikan kebenaran dari fenomena alam ataupun fenomena sosial. Harus ngapain nih? Nah, cuma satu sebagai kuncinya. Kuncinya di kata P. Apa nih? Teliti, teliti. Jadi kalau teliti, berarti dia harus melakukan yang namanya penelitian. Nah, penelitian, benar. Kalau nggak ada penelitian, ya gimana caranya mau dibuktiin tuh bintang jatuh karena adanya gaya gravitasi misalnya. Masyarakat itu bisa berkembang karena adanya masalah sosial, ada kekacauan, dan lain sebagainya. Gimana cara mau buktiinnya kalau dia nggak ngelakuin penelitian? Makanya dalam Renaissance ini, penelitian ini dianggap sebagai salah satu cara untuk melakukan reformasi terhadap lembaga agama atau gereja. Pernah dengar reformasi gereja yang dicetuskan oleh Martin Luther King? Belum pernah juga Kak. Belum pernah juga ya. Oke, jadi kakak akan bahas sedikit. Dulu lembaga agama, khususnya gereja, ini kita berbicara di Eropa ya, bukan di Indonesia, di Eropa, itu lembaga agama sangat mengontrol aktivitas individu. Aktivitas individu tuh benar-benar dikontrol penuh. Artinya ada yang namanya suatu larangan, ada yang namanya tabu, kemudian ada yang namanya peraturan-peraturan, itu yang bikin lembaga agama. Kalau sekarang yang bikin peraturan siapa? Kalau di kondisi sekarang? Pemerintah bisa. Pemerintah bisa, betul banget. Pemerintah melalui lembaga hukum kalau sekarang ya. Kalau dulu enggak, lembaga hukumnya adanya lembaga agama. Jadi segala sesuatunya tuh ya dijelaskan oleh agama. Dan ini mencapai satu puncaknya ketika ada seorang tokoh yang bernama Galileo. Dia bilang bahwa yang namanya dunia ini itu enggak cuman hal-hal yang bersifat yang bisa kita lihat aja. Tapi dunia itu sangat luas. Bahkan dunia itu bulat. Nah ini sebenarnya ditentang juga karena nggak ada tafsir tentang dunia bulat dan lain sebagainya, bumi itu bulat gitu ya. Karena orang-orang gereja menganggap ya bahwa kita hidup di dunia ini karena memang kita menjalankan perintah dari Tuhan. Jadi jangan kita tanyakan lagi. Nah tapi orang-orang Eropa karena udah terpengaruh dengan ilmu pengetahuan dan Renaissance, mereka semangat, dia pengen mengetahui kira-kira berjalannya yang namanya masyarakat ini, yang namanya dunia ini karena ada hal-hal apa. Sehingga yang namanya ilmu pengetahuan itu bisa melakukan yang namanya konteks reformasi gereja pada saat itu. Sehingga pengaruh agama setelah Renaissance itu mulai menurun. Jadi agama pengaruhnya mulai menurun karena digantikan oleh apa? Agama menurun pengaruhnya. Karena digantiin oleh ya ini, digantiin oleh penelitian, ilmu pengetahuan gitu. Dan akhirnya munculnya kapitalisme. Apa sih kapitalisme gitu? Kapitalisme itu artinya
ada yang namanya satu kelompok masyarakat yang menumpuk kekayaan. Ya. Jadi ibaratnya setelah yang namanya konteks Renaissance dan reformasi gereja, masyarakat Eropa tuh mulai berubah gitu, Rifki. Tapi berubah itu jadi menimbulkan masalah juga karena ada orang yang kaya banget, tapi ada juga orang yang miskin banget. Nah, ini kan nggak sehat nih. Masa di suatu masyarakat kayanya tuh terlalu mencolok gitu ya, miskinnya juga terlalu mencolok. Nggak ada orang yang di tengah-tengah nih, nggak ada orang middle class. Sehingga kalau kayak gini, ya nanti masyarakat akan timbul kecemburuan sosial dong. Ngiri, satu sama lain ngiri. Lah kok dia kaya banget, lah kok saya enggak gitu. Lah kok kami enggak gitu. Nah hal tersebutlah yang akan memicu yang namanya persoalan pada tahun-tahun ke depannya. Nah persoalan turunannya atau akibatnya ini ada di slide berikutnya. Yaitu ada ilmu pengetahuan. Tadi ilmu pengetahuan tuh muncul karena adanya Renaissance gitu ya. Artinya ketika dia mulai dengan satu penelitian, maka penelitian itu akan dibuktikan melalui ilmu pengetahuan atau sains. Gitu. Nah kemudian reformasi gereja akan mengakibatkan yang namanya sikap individualis. Dia akan mengakibatkan yang namanya sikap individualis. Apa sih sikap individualis itu? Ya kayak sekarang, urusan-urusan individu itu tergantung pada dirinya sendiri. Ibarat dulu gini, karena dulu gereja itu sangat mengatur orang untuk beribadah ke tempat ibadah. Sekarang tuh udah nggak bisa ketika udah masuk era perubahan, era Renaissance. Bahwa ya urusan ibadah urusan masing-masing. Masing-masing orang nih, kita mau beribadah kayak gimana yang tahu kita sendiri gitu, sikap individualisnya. Sehingga orang itu jadi lebih hidup mandiri gitu dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian ada revolusi Prancis dan revolusi industri akibat adanya sistem kapitalisme. Kenapa kok revolusi industri? Karena kalau revolusi industri dia akan semakin lama untuk menumpuk kekayaan. Karena dari revolusi industri kan muncul yang namanya pabrik-pabrik nih. Nah, pabrik-pabrik itu kan dikuasai atau dimiliki oleh orang yang sangat kaya. Nah, orang yang sangat kaya itu memiliki yang namanya mesin atau alat produksi. Nah, alat produksi inilah yang nantinya menurut salah satu tokoh sosiologi yang membedakan kehidupan masyarakat antara si yang kaya dengan yang si miskin. Kemudian ada revolusi Prancis juga. Nah, revolusi Prancis ini kan berarti terjadi di Prancis ya. Ketika yang namanya kekuasaan monarki, kerajaan gitu ya. Itu sistem kerajaannya diganti nih. Jadi republik. Jadi kalau republik tuh atau demokratis tuh artinya gimana? Kekuasaan itu bukan lagi di tangan seorang raja. Tapi kekuasaan itu di tangan kalau demokrasi. Berarti yang megang kekuasaan siapa nih? Yang bisa milih si pemimpinnya siapa? Siapa yang bisa memilih pemimpinnya? Ya rakyat gitu ya. Rakyat tuh. Jadi rakyat yang memiliki kekuasaan, bukan lagi raja. Nah itu adalah efek dari revolusi Prancis. Tapi dari revolusi Prancis ini ternyata banyak kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat. Kekacauannya itu ya pokoknya beragam banget deh. Ada juga yang namanya kejahatan, kemudian ada penyimpangan sosial. Sekarang tuh masyarakatnya lebih individualis lagi, kriminalitas di mana-mana dan lain sebagainya. Pokoknya kacau deh masyarakatnya. Nah, dari kekacauan tersebut muncul deh, kita sambungin tuh tadi inisiatifnya si Agus Kob. Pengen menjelaskan kenapa sih masyarakat tuh berubah, tapi berubah jadi kacau, bukan jadi bener gitu. Padahal zaman-zaman sebelumnya masyarakat tuh benar di bawah yang namanya pengaruh dari gereja. Gitu. Tapi kenapa nih setelah pengaruh gereja itu melemah, adanya ilmu pengetahuan,
Justru malah banyak masalah sosial yang muncul, kemiskinannya banyak, kejahatannya banyak, dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu pengen dijelasin oleh si Agusko melalui ilmu sosiologinya. Gitu. Oke, di sini juga ada yang baru gabung lagi nih, ada Alisa Hiran. Halo Alisa Hirani. Di sini udah ada Rifki juga nih teman kamu. Jadi bisa saling berdiskusi ya di sini. Halo Alisa, Aliza. Halo Kak. Halo, kamu dari mana? Aliza? Dari Nurul Fikri Keranggan. Oh, Keranggan. Oke. Itu Keranggan tuh Jaktim atau Bekasi? Masuknya Kota Bekasi. Oh, maksudnya Kota Bekasi. Tapi dari Jaktim dikit kan ya, Rifki ya? Oh, enggak Keranggan. Dekat ya? Siap. Oke, jadi kita baru sampai latar belakang nih, Alisa. Jadi belum terlalu jauh banget ya. Nah, kita lanjut lagi nih, guys. Jadi, kan tadi kita udah ngomongin tuh, bahwa yang namanya sosiologi ini lahir karena adanya Renaissance. Renaissance itu akan melahirkan yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, supaya sosiologi itu dianggap jadi ilmu pengetahuan, maka dia harus memenuhi beberapa syarat tentunya. Nah, syarat-syaratnya ini apa? Nah, syarat-syaratnya bisa dilihat dari sini sebenarnya. Syarat-syaratnya itu pertama, sosiologis itu harus empiris. Artinya kita ketika mempelajari sosiologi harus sesuai banget dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi kalau bisa ditanya, kenapa sih ada kemiskinan? Ya karena kemiskinan itu orangnya nggak memiliki pekerjaan. Nah itu kan fakta. Ya kan, karena pengangguran sehingga dia akhirnya hidup tidak sejahtera atau miskin. Kemudian kenapa ada kenakalan remaja seperti tawuran? Ya faktanya gimana? Oh ternyata ada yang namanya nilai-nilai budaya menyimpang yang diberikan dari generasi-generasi sebelumnya. Nah itu fakta. Kayak gitu. Pokoknya sesuatunya harus dijelaskan dengan fakta. Kemudian teoritis. Sosiologi itu ya terkait pada ilmu sosial dan dia memiliki sebuah teori. Teori itu apa? Teori itu adalah satu kerangka berpikir atau pola pikir ya yang dijadikan standar untuk menjelaskan fenomena sosial. Ya simpelnya jadi kayak hukum sosial kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau tadi kita mulai di bagian awal, misalnya, kenapa ada fenomena Citayam Fashion Week? Nah, kalau kita pakai teorinya, oh ternyata di situ adalah teori subkultur. Oh, masyarakatnya merupakan masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan kebudayaan baru. Nah, itu teori namanya. Cara kita memandang satu fenomena sosial. Nah, kemudian ada kumulatif. Kumulatif. Pokoknya kalian ingetin kumulatif itu, karena ini gambar ya, dia terdiri dari teori-teori yang ada nih. Jadi artinya kumpulan dari teori, itulah kumulatif. Karena tadi yang udah kakak ceritain tuh ke Rifki, bahwa sosiologi itu lahir dari abad ke-19. Berarti udah 2 abad nih. Artinya selama 2 abad itu kan orang banyak menulis tentang fenomena sosial yang terjadi di masyarakat di lintas negara manapun. Nah, kemudian dari tulisan itu akan berkembang. Jadi banyak gitu. Nah, ketika teorinya udah banyak, itu namanya kumulatif. Kemudian ada netral. Jadi ketika kita menjelaskan satu fenomena sosial, kita nggak boleh nih mempersoalkan baik atau buruknya fakta tadi. Tapi kita harus berposisi sebagai orang yang memang mau mencari ilmu pengetahuan. Tidak boleh ada prasangka. Tidak boleh ada penilaian atau justifikasi. Contoh, kayak gimana nih? Misalnya kalian mau penelitian tentang satu fenomena sosial. Katakanlah, misalnya tadi fenomenanya tawuran antar pelajar. Ya kalau kalian mau meneliti tawuran antar pelajar, kalian jangan justifikasi dulu bahwa anak-anak yang tawuran itu udah pasti bandel. Udah pasti dia
misalnya berperilaku yang jahat dan lain sebagainya. Jangan, lepaskan dulu tuh justifikasi kayak gitu. Karena kita pengen ngobrol dengan mereka, karena kita pengen tahu nih kenapa alasannya mereka melakukan itu. Ibaratnya kita PDKT guys. Kalau misalnya kita PDKT terus tiba-tiba langsung menilai orang itu dengan yang buruk, otomatis orangnya nggak akan mau kasih informasinya. Makanya sosiologi itu bersifat non-etis. Nah, dari ciri-ciri tadi kita berarti udah tahu nih bahwa sosiologi itu sebenarnya dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan karena beberapa aspek tadi. Terus gimana sih sebenarnya fungsi sosiologi di masyarakat? Dari cerita awal kita udah ceritain bahwa sebenarnya sosiologi itu nggak tergantikan. Arti keberadaan itu penting karena masyarakat ini terus ada dan terus berkembang. Tapi kan kita nanya dong, pernah nggak kalian nanya gitu? Kira-kira sosiologi itu kerjaannya ngapain sih? Nggak kalian tanya kayak gitu? Atau penasaran akan hal tersebut? Ngapain sih orang yang belajar sosiologi, dia kerjanya mau apa sih? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu pasti muncul sekolah med. Apalagi kalau kalian nantinya udah masuk di kelas-kelas 12, kelas 11. Udah banyak tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Karena kan kita nih masih masa transisi ya, masih masa peralihan gitu ya dari SMP ke SMA. Berarti ya kita masih coba ikutin dulu alurnya, belajar kayak gimana. Tapi kalau kita udah belajar, udah ngambis banget nih, pasti kita nanya. Karena kalian pasti kan nanti mau kuliah. Ngapain sih belajar sosiologi? Emang sosiologi fungsinya apa sih? Nah, di sini kakak punya fakta menarik juga buat kalian. Fakta menariknya, kalau kalian pernah scrolling sosial media atau baca nih sekolah med di berita-berita yang ada di internet, ingat nggak kalau WHO pernah mengganti penyebutan kata social distancing menjadi physical distancing? Pernah? Pernah tahu? Pernah dengar, Kak? Pernah dengar ya. Alasannya apa? Kenapa si WHO ini ganti nih kata social distancing jadi physical distancing selama pandemi? Ada yang mau berkomentar? Padahal kayaknya katanya mirip-mirip aja deh, nggak terlalu berbeda secara mencolok gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir, itu akan maknanya jadi beda sekolah med. Serius deh, beda, benar. Kenapa beda? Nih, karena itu nggak lepas dari yang namanya peran seorang sosiolog juga. Orang yang mempelajari sosiologi bilang ke WHO, nih WHO, kalau kalian pakai kata social distancing, artinya nggak tepat karena masyarakat harus berhenti berinteraksi. Masa kita selama pandemi nggak ngobrol sama orang? Kan nggak mungkin ya. Terus selama pandemi kita nggak saling sapa sama orang, kita nggak berinteraksi atau misalnya berinteraksi itu kayak selain ngobrol, selain juga nanya kabar dan lain sebagainya, itu kan bagian dari interaksi. Masa kita nggak sama sekali sih? Nggak mungkin. Masa kita mau terisolir, mau sendiri aja hidupnya? Nggak mungkin. Karena justru di masa pandemi, interaksi sosial tuh penting banget. Karena tadi di awal-awal Rifki udah bilang kan, kita itu manusia makhluk sosial. Nanti kalau kita mengakui diri kita sebagai makhluk sosial, harusnya kita mengakui juga bahwa interaksi sosial tuh penting. Nggak ada lagi tuh kita merasa introvert gitu kan. Nggak usah berinteraksi dengan orang, mengurangilah interaksi dengan mereka. Jangan, ini kita makhluk sosial. Nah, kalau kayak gitu, maka kalau interaksi sosial amat penting, maka kata social distancing itu nggak tepat. Gantilah katanya jadi physical distancing atau jaga jarak fisik. Karena itu kan yang penting jaga jarak fisik supaya yang namanya penyebaran virus COVID itu bisa berhenti. Gitu, bisa jadi turun. Jadi ganti deh tuh si WHO untuk ganti kata physical distancing. Tapi sebenarnya sekolah med, fungsi sosiologi secara umum tuh baik banget. Ada memberikan data penelitian. Jadi data-data penelitian ini dikasih deh sama seorang sosiolog.
Kemudian mendampingi proses pembangunan. Jadi ketika ada pembangunan nih, kalau kalian lihat ada pembangunan jalan raya, jalan tol, gedung bertingkat. Nah, itu pasti akan melibatkan seorang sosiolog. Karena kalian membangun jalan raya, membangun jalan tol, itu kan pasti ada kaitannya dengan masyarakat. Misalnya, bangun jalan tol, berarti orang-orang yang sebelumnya tinggal di situ harus pindah nih rumahnya. Nah, kalau misalnya mereka mau pindah rumah, maka mereka harus disosialisasi dulu dong. Dikasih tahu dulu dong tujuannya apa, jangan langsung main gusur aja. Udah, ini mau dibangun. Udah kalian gak usah tinggal di sini. Gak bisa, pasti akan ada protes. Pasti akan ada yang namanya kericuhan di masyarakat. Nah, supaya fenomena itu nggak terjadi, maka sosiolog tuh harus ngasih tahu dulu nih. Kalau misalnya mau bangun jalan tol di sini, ya kalian perlu nih pendekatan dulu ke masyarakat, kasih tahu dia tujuannya apa, ajarin dong kayak gitu. Kemudian ada pemecahan masalah sosial. Nah, ini juga peran dari sosiologi atau fungsi dari sosiologi ketika masyarakat itu menghadapi situasi pandemi. Nah, pada saat itu supaya pandemi itu turun, maka sosiologi menawarkan yang namanya protokol kesehatan. Jadi gimana sih cara protokol kesehatan? Ya caranya adalah mematuhi 3M ini. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah ini kan perilaku nih semuanya ya. Perilaku-perilaku ini kan berhubungan dengan manusia dong. Nah supaya manusia itu nurut. Pernah nggak kalian lihat lagi masa pandemi nih, tapi mereka tuh nggak pakai masker? Atau ya nggak menjaga jarak gitu? Pernah nggak? Kenapa? Pernah ya. Nah, oke gitu. Berarti gimana dong? Harus ada yang namanya orang yang bisa menjelaskan. Kenapa masyarakatnya nggak nurut nih? Udah dikasih tahu suruh pakai protokol kesehatan, tapi nggak nurut juga. Nah, untuk memperbaiki masalah itu, ya butuh sosiologi gitu. Untuk bisa melakukan pendekatan ke masyarakat, untuk bisa mempelajari masyarakat ini. Oke, sebelum kita lanjut, nah di situ Kakak Ho sudah kasih link untuk presensi atau absensi. Kalian bisa isi di situ di bit.lyscholar.lc. Kemudian kalian bisa kasih komentar, kalian bisa apresiasi untuk pembelajaran hari ini. Dan di situ ada kolom rating juga. Kalau kalian mau ngerating kakak dengan rating yang bagus, misalnya dari 5 sampai 10 itu bisa juga di situ. Nah, kemudian kita juga bisa kenalan nih sekolah med sama tokoh-tokoh sosiologi. Tadi di awal-awal kakak baru kasih tahu sama Rifki satu tokohnya doang, yaitu Agus Kom. Tapi sebenarnya Agus Kom itu tidak berdiri sendiri dalam mengembangkan ilmu sosiologi. Karena secara garis besar tokoh sosiologi itu dibagi ke dalam 3 zaman sekolah med, yaitu tokoh perintis, tokoh klasik, dan tokoh modern. Nah, si Agus Kom tuh masuk di mana? Kita lihat aja di sini. Nah, tokoh perintis sosiologi. Nah, sebelum Agus Kom, ada loh tokoh lain yang mempelajari ilmu sosial. Namanya Ibnu Khaldun dari Tunisia. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, kita harus bangga juga nih bahwa sebenarnya ilmu sosial itu nggak lahir di Eropa saja, tapi juga lahir di wilayah-wilayah Timur Tengah. Salah satunya yang ditulis sama Ibnu Khaldun ini dalam buku Muqaddimah. Dan di Muqaddimah ini si Ibnu Khaldun sebenarnya bercerita sekolah med tentang proses perubahan masyarakat. Oh, yang tadi kakak bilang sosiologi itu muncul karena adanya perubahan sosial. Nah, Ibnu Khaldun menulis bahwa perubahan masyarakat itu dari masyarakat Badawah yang tinggal di gurun pasir nih. Kemudian dia kelamaan lambat laun dia menjadi masyarakat yang hadoroh. Masyarakat kota gitu ya. Dan tadinya di gurun pasir kemudian pindah jadi masyarakat kota. Nah, itu kan ada perubahan tuh dari cara-cara hidupnya masyarakat. Nah, kemudian setelah Ibnu Khaldun itu menulis sebelum abad 15, jadi Ibnu Khaldun itu menulis pada abad 15-an lah ya. Kemudian muncul nih seorang tokoh tadi Agus Kom pada abad 19. Jadi 4 abad setelahnya muncul tuh si Agus Kom
Dan kemudian dia dinobatkan sebagai Bapak Sosiologi. Dan dia juga menulis satu buku yang sangat terkenal, yaitu namanya Curse the Positive of Philosophy, atau yang namanya filosofi positif lah, gampangnya kayak gitu. Nah, kajian positivisme itu ngapain sih? Nah, kajian positivisme itu dia mempelajari dua hal, sekolah med. Itu pertama statika. Statika itu mempelajari apa sih komposisi pembentuk masyarakat. Kenapa masyarakat ini ada? Nah, ini pelajarinya di statika sosial. Terus kenapa sih masyarakat ini berubah dari waktu ke waktu, berubah terus gitu, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad berubah terus, kenapa? Nah, ini pelajari di dinamika sosial. Jadi kalau kalian ngomongin Auguste Comte pasti ingatnya dua konsep ini. Kemudian ada Herbert Spencer, dia sosiolog dari Inggris nih. Kalau Auguste Comte kan dari Perancis. Si Herbert Spencer juga udah kenal nih sama sosiologi, dia dari Inggris. Dan dia nulis buku yang namanya Prinsipal Sosiologi. Nah, di sini si Herbert Spencer tuh terpengaruh sama yang namanya Charles Darwin. Kalian kenal nggak Charles Darwin? Yang tahu Charles Darwin tuh famous banget loh di apa sih, para penemu atau para pemikir dunia. Masih ingat nggak Charles Darwin? Yang menganggap evolusi manusia itu dimulai dari apa ke apa. Nah, di sini si Herbert Spencer karena terinspirasi banget dengan yang namanya si Charles Darwin, maka dia pengen tuh ngide lagi gimana caranya hukum alam tadi, evolusi makhluk hidup dimasukin ke evolusi sosial. Dari masyarakat tuh bisa berevolusi juga. Dari masyarakat yang sederhana, kemudian jadi masyarakat kota, tuh gimana caranya? Atau masyarakat yang modern, gimana caranya? Nah, itu yang dipelajari sama si Herbert Spencer. Nah, kemudian ada tokoh sosiologi klasik. Jadi tokoh sosiologi klasik ini sekitar abad 19-an. Kemudian muncul ada yang namanya Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim ini terkenal banget nih sekolah med. Jadi kalau kalian belajar sosiologi pasti ketemu sama satu tokoh namanya Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim ini dia akan mengkaji tentang fakta sosial. Nah, fakta sosial itu apa? Itu ada beberapa sih sebenarnya. Nanti akan kakak sertakan. Kemudian ada Karl Marx. Karl Marx nih dia dari Jerman nih, tapi Karl Marx tuh pindah ke Inggris. Jadi dari Jerman dia pindah ke Inggris. Dan di Inggris dia menemukan tadi yang namanya masalah ketimpangan sosial. Kok di Inggris ada sih orang yang kaya banget, tapi ada orang yang miskin banget. Dan kemudian dia menulis satu konsep namanya kelas sosial. Kelas itu berarti ukuran seseorang secara ekonomi itu gimana. Ada tadi orang kaya dan orang miskin. Nah, itu yang mencetuskan Karl Marx. Kemudian ada Max Weber dari Jerman juga, tapi dia tetap tinggal di Jerman. Dan dia mengkaji tentang yang namanya tindakan sosial. Kenapa sih masyarakat itu selalu melakukan satu perbuatan atau perilaku? Kenapa perilaku itu bisa dibuat dan berbeda-beda antara satu individu dengan individu lain, satu orang dengan orang lain? Nah, ini dipelajari sama si Max Weber, Herbert Spencer ya, Max Weber, sekolah med. Seperti itu kira-kira nih tokoh-tokoh sosiologi yang bisa kita bahas. Nah, di sini kakak punya soal nih sebenarnya yang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Tapi kakak mau merangkum dulu apa aja sih yang sebenarnya udah kita pelajari dari yang namanya satu sesi ini. Sebenarnya kita tuh udah kenal sama sosiologi sebagaimana yang tadi kakak bilang bahwa sosiologi itu merupakan ilmu yang kalian itu sering praktikkan sehari-hari. Kalian sering berinteraksi, kalian sering berkomunikasi, kalian juga melihat perkembangan masyarakat tuh berubah atau enggaknya. Misalnya berubahnya kayak masa pandemi kalian mengalami kan. Masa setelah pandemi kalian juga mengalami. Berarti itu juga ada kaitannya dengan sosiologi. Sehingga di sini kakak simpulkan bahwa tadi kita belajar latar belakang, kita belajar ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Kita belajar juga fungsi sosiologi di masyarakat, dan kita juga kenalan dengan tokoh-tokoh sosiologi, walaupun kenalannya secara singkat ya.
Nah, di sini kita akan latihan soal sama-sama. Nah, nanti kakak akan bantu juga kalian untuk mengerjakan soal ini. Jadi kalian bisa isi di pollingnya aja. Oke? Siap, Rifki, Alisa? Nah, dari soal ini nanti kita akan eksplorasi lebih jauh tentang sosiologi itu. Gimana? Siap? Ya, Kak. Oke, lanjut. lanjut. Berarti kita mulai dari sini nih. Karena kita nggak banyak nih waktunya ya. Nanti kalian di sesi kedua akan masuk lagi di pelajaran lain. Tapi nanti jam 18.30 ya. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh peristiwa yang penting yang mengubah tatanan sosial masyarakat. Tadi yang kakak bilang bahwa sosiologi itu lahir karena perubahan. Salah satu peristiwa tersebut adalah, tadi ini ada di latar belakang nih, apakah meletusnya Perang Dunia I, munculnya fasisme di Jerman, revolusi komunis di Rusia, atau revolusi politik di Perancis, atau imperialisme perdagangan. Boleh pilih salah satu dari jawaban ini. Kira-kira yang mana ya? Pokoknya kalau misalnya kita ngomongin peristiwa-peristiwa penting yang melahirkan sosiologi, itu pasti peristiwanya adanya di Eropa. Karena sosiologi itu lahirnya di Eropa. Gitu ya. Di Eropa nih. Nah, Perang Dunia I, Eropa nggak? Iya. Jerman, Eropa nggak? Iya. Rusia, Eropa juga. Prancis, iya. Imperialisme perdagangan? Enggak. Berarti ini termasuk nih. Gitu, simpelnya gitu dulu. Ya kan? Biar sistematis. Kemudian, kayaknya kalian masih bingung ya? Tapi udah ada yang jawab nih. Siapa nih? Ada yang jawab D. Nah, kemudian kalau kita udah tahu Eropa gini, ini KKN Pol dulu ya. Nah, kemudian kalau sosiologi itu lahir karena adanya revolusi. Gitu. Nah, adanya satu revolusi atau perubahan sosial yang cepat. Sini ada revolusi nggak? Oh, ada nih. Ada C, ada D. Berarti yang A kita coret dulu. Yang B kita coret dulu. Karena kan nggak masuk dong di revolusi. Nah, kemudian revolusi ini lahirnya pada abad 19. Gitu. Nah, revolusi politik Prancis, oh abad 19. Kalau kalian tahu ya abadnya. Kemudian revolusi komunis di Rusia, oh ternyata abad 20. Nggak masuk. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Simpel gitu sebenarnya. Tapi kalau mau simpel lagi, misalnya Alisa nih ketinggalan tadi ya untuk penjelasan latar belakang. Sebenarnya simpel banget Alisa. Kamu tinggal pahami bahwa revolusi yang terjadi dengan kelahiran sosiologi cuma dua, yaitu revolusi politik dan yang kedua adalah revolusi industri. Udah, ingetnya dua ini aja. Jadi kalau misalnya ada salah satu dari kata ini, ya berarti itu jawabannya. Kayak gitu, sekolah med. Jadi sebenarnya kita ngerjain sosiologi itu pekerjaan yang simpel aja gitu ya. Nggak usah dibuat ribet atau pusing, tenang aja. Ini ilmu yang sebenarnya kita udah pelajari banget. Nah, kemudian nomor 2 di sini. Coba deh kalian lihat. Cara pandang sosiologi dalam melihat permasalahan transpuan. Transpuan itu artinya laki-laki yang berdandan seperti perempuan ya. Yang tidak mendasarkan pada baik buruknya. Namun dalam menjelaskan faktor secara analitis. Jadi tadi tuh balik lagi ke ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Kata-kata yang paling banget bisa kita ingat adalah tidak memandang baik atau buruk. Nah, berarti apa dong? Oh ya, kan lupa pollingnya nih. Lupa pollingnya. Nah, apakah empiris? Apakah teoretis? Apakah kumulatif? Atau non-etis? Atau sosialis? Gitu. Nah, udah dijawab nih. Cakep nih. Boleh satu lagi nih. Antara Rifki atau Alisa boleh. Satu lagi. Baru kita tutup jawabannya. Pokoknya ini adalah pertanyaan yang memang menegaskan bahwa sebenarnya sosiologi itu bagian dari ilmu pengetahuan loh.
Oke, kakak tutup ya pollingnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you semuanya. Nah, gini guys. Jadi karena tadi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, maka sebenarnya ada beberapa aspek aja yang bisa kita ingat ya. Yaitu ada empiris, teoritis, kemudian sampai non-etis. Nggak ada nih sosialis ya, jadi kita coret. Karena sosialis itu adalah fenomena sosial, bukan ciri dari satu ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, karena ada kata baik buruk yang sebagai kita kunci, maka kalau baik buruk itu tadi seperti ciri yang disebut sebagai non-etis, gitu. Karena kalau empiris kan cirinya itu, masih pada ingat nggak? Empiris itu berdasarkan fakta, gitu ya. Pokoknya ada fakta, pasti ngomongin empiris. Terus teoritis, karena ada teori-teori. Ya, dijelaskan oleh teori. Dan kalau kumulatif, itu dia kumpulan teori. Gitu. Jadi yang bisa kita ingat gitu aja. Ketika ngomongin ciri sosiologi, oh, lihat dulu nih katanya. Kalau dia fakta, ya udah kita pilih empiris. Kalau dia teori, berarti kita pilih teoritis. Oh, kalau ada kumpulan teori, ya biasanya kita pilihnya kumulatif. Gitu. Jadi sebenarnya simpel aja. Kita pahami dari kata. Oke, Sekolahmate, karena waktunya di sini sudah sampai ke 1 jam, jadi Kak Deni pamit dulu di pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan pertemuan pertama kita memiliki kesan yang baik buat kita semua, dan semangat terus untuk belajarnya. Dan kakak punya satu info lagi, Sekolahmate. Jadi ketika kalian udah ikut kelas di hari Senin, maka kalau kalian ikut kelas di hari Selasa, itu materinya akan sama lagi. Nanti ketemu Kak Deni lagi di hari Selasa, gitu ya. Makanya kalau kalian masuk di hari Senin, kalian bisa ikut lagi di hari Rabu atau di hari Jumat, biar materinya nggak ngulang. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman pahami juga ketika kalian udah ikut Senin, kalian bisa ikut lagi Rabu, kalian bisa ikut lagi Jumat, supaya materinya bisa berubah-berubah nih. Udah belajar sosiologi, ntar besoknya belajar bahasa Inggris, besoknya belajar matematika gitu, biar beda-beda, nggak sama satu sama lain, kayak gitu. Nah, kakak pamit untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak untuk waktunya, Rifki dan Alisa. Mudah-mudahan hari pertama di sekolahnya itu menyenangkan buat kalian. Jangan lupa untuk isi presensinya. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam, makasih Kak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Semangat ya semuanya.